warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hasantukum bil hayyil qayyumi alladzi la yamutu abadan abadan. Wa tafaqtu ankum su'a bi alfin badiyatin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin nasyana kiram qawadin para sepuh sedaya rencang-rencang mambul hikmah jamaah pengusan al-hikam kangkang saklon hormati langkung rumiyin monggo kula lan panjenengan sedaya nglairaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kang napa wonten dalu punika Allah tasih maringi pinten-pinten rahmat taufik saha maunahipun dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga wonten dalu punika saged pinanggihan biidznillah kanthi izin Allah saged istiqomah naos setiap malam Selasa sedawang suwe malam Selasa-Selesonan Rebo-rebonan kliwat kanthi kahanan siawal afiyah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kakaping kalipun sholawat salam monggo selalu dan selalu kita aturaken dumateng mustikaning bawana mustikaning jagat nggih punika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram bil hadrati sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili bil hadrati jami awliya illahi ta'ala atis ahwal wa sunan rahmatullah amkal wa akhir wa sunan kali joko kadilau bil hadrati jami awliya illahi ta'ala atis bil hadrati jami awliya illahi ta'ala minal masjid wal maghrib rukuban jaba'at al-atas kutub bil hadrati jami ustad-ustadikum syekhi wa masyayikhikum wa ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Buniyat dinu ala nadhafah. Al-awal tathhirud dhahir alal hadasi wa anil najasa. As-sani tathhirul jawarih anil jara'im wal asa. As-salis tathhirul qalbi anil akhlaqi al-madmumah. Inda Abu Hamid Muhammad Abdus Al-Ghazali. Menurut Abu Hamid Muhammad Abdus Al-Ghazali, agama didirikan di atas kebersihan. Kalau melihat temanya itu sudah mengarah ke inti daripada ngaji, inti daripada ibadah. Ngaji tasawuf seperti ini kuno batin
tidak hanya membersihkan lahir tapi membersihkan batin. Sehingga agama didirikan di atas kebersihan. Yang pertama tathhirul dhahir anil hadasi wa anil najasah. Ini lebih ke ilmu fikih, lebih ke ilmu syariat. Fikih jurusannya syariat, tasawuf akhir muaranya adalah hakikat. Yang pertama membersihkan lahir, dohir dari hadas dan najis. Dari hadas dan najis. Hadas ada 2, najis ada 3. Mukhafafah, mutawassithah, mughalladah. Mulane susune karo wong, salam tekan ini. Najis mughalladah. Mbok anggap pahal. Ono meneh ono papat sorotan HBG cah alay najis terlala. Ini najis opo? Jadi yang pertama ini Imam Ghazali mengatakan, Abu Hamid Muhammad Agus Al-Ghazali yang mempunyai adik namanya Ahmad, kemarin sudah saya terangkan. Makanya ketika mau melihat rekaman ngaji saya, sing bener-bener ngaji, ya sing ngaji hikam iki. Nek ngaji ning panggung, yo jenenge wong umum ya. Ngaji umum itu harusnya standarnya yang biasa. Sing wong umum bisa mudeng yang pertama, yang kedua sing akeh banget guyon. Kula nate ngaji teng Pekalongan. Belunggo badhe munggah, Pak Yai padahal niku lutik kula. Bah ngajine mangke sing lucu mawon, nek ora lucu ora tak sangoni. Lho kok ngomong ngono kuwi. Padahal di situ yang hadir banyak habaib juga banyak iya. Skema saya, konsep saya itu harus serius ngaji nih. Tapi kronologis diketik ngono kuwi, ya aku akhirnya ganti tema. Najis itu ada 3, mukhafafah najis yang ringan, mutawassithah yang sedang, mughalladah itu yang berat, yaitu anjing dan babi itu mughalladah. Terus anil hadas ada 2, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu sampan pipis, sampan ngentut, kuwi hadas kecil. Hadas besar yang sudah punya suami istri, hubungan suami istri itu namanya hadas besar. Cara mandinya paling ringan-ringannya mandi besar, meratani seluruh tubuh dengan air. Roto kabeh harus tenang banyu, buang lanang, buang wadon. Kalau yang sudah balik, jalanan ikhtilam, keluarnya sperma itu juga hadas besar, wajib mandi. So istilah yang pondok militer, milinan. Bagaimana ketika sedang puasa kok sampean mimpi seperti itu di waktu siang? Kalau sebatas mimpi tidak masalah, gitu kok nggih. Sebatas mimpi nggak masalah, tapi ketika sampean bicara atau disengaja dengan model apapun itu membatalkan puasa. Hadas kecil wajib wudu, tapi bagaimana setelah wudu sampean kok ngider tembelek, ora wudu meneh? Dibuang ainun najasahnya, dibuang najisnya, karo apa jenenge banyu wis resik boleh sampai langsung sholat, tidak harus wudu lagi. Mau tembelek makanya cepet dibuang, ojo dalam dibilati sih, tembelek untuk urung keidet, curan mor, curan hati dan umur. Jadi menurut Abu Hamid Muhammad Agus Al-Ghazali, tathhirut thahir anil hadas wa najasah, membersihkan anggota lahir dari najis.
Kuku-kuku nek hitam kudu dipotong. Bukan ireng-irengnya kuwi. Nah, kuku ngisor begitu juga diketok, disikat. Tapi aja terlalu mepet. Di pondok kadang ono sing bocah bersihan banget, saking seringnya telaten akhirnya kok kowenan. Ngerti kowenan? Nah, mlempu kenanan lagi infeksi. Tapi ya pikirannya nggak usah terlalu negatif. Untuk ketoki buan kulecet, kok infeksi, kok diketoki terlalu negatif. Wah, kejuju beri, kok infeksi, wah, kok merembet, gosok, akhirnya diketok sikil. Wah, nek ngono aku bisa bet aku kan keluar kawer. Nah itu terlalu negatif contohnya. Aku garap adus, tapi nek adus aku resik. Nek resik aku ambune wangi. Nek wangi kok keton aku keton becus, engko metu wah kena semua adon sing seneng. Akhirnya aku selingkuh, akhirnya aku bubrah karo bojo. Wah nek ngono aku ra adus iki jenenge wong terlalu negatif pikirane. Aku ora kerja, engko mangan opo? Iki wong terlalu negatif. Apa terus ora kerja mangane watu, koral, gagal, tetap menungso pikirane sing biasa. Ngelak ngombe, ngelih madang, ngantuk turu, kesel istirahat. Ya. Kuat diterusnya orang kuat dilarani. Madang tuh manggul glugu, tapi wong Jawa kadang ngomongnya anaknya gitu ya. Wis nduk kuat dilakoni terus ora kuat diselehne. Itu gampang temen. Pernikahan itu akdun walidun. Itu suatu perjanjian yang berat. Tidak hanya urusan dunia, tapi sampai akhir. Lanang-lanang ini semua mulai dipersiapkan. Kalian tuh mencari calon pendamping, tidak hanya teman tidur, tidak hanya teman makan, tidak hanya teman jalan-jalan, tapi ibadah yang terlama adalah pernikahan. Carilah partner yang benar-benar mampu menemanimu sampai di penghujung hidupmu. Tadhirud dhahir anil hadas wa anil najasah. Yang kedua menurut Abu Hamid Muhammad Atus Al-Ghazali, tadhirul jawarih anil jaraim wal asam. Membersihkan diri dari dosa dan dari perilaku yang tidak baik. Ini mulai ke tasawuf, mulai ke thariqah. Ini beda imam, itu beda. Yang ketiga tadhirul qalbi bersih hati. Nganil akhlaki saking akhlak al-madmumati kang elek kang olo, diganti bi akhlakil mahmudati, diganti dengan akhlak yang terpuji. Yang ketiga ini lebih sudah ke tasawuf, membersihkan hati dari akhlak yang tidak baik, diganti dengan akhlak yang baik. Karena intisari daripada semua ibadahmu, intisari daripada semua rukukmu, sujudmu pagi siang malam itu adalah akhlakul karim. Nah, ini semuanya harus dipelajari. Beda lagi dengan Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini yang mengarang kitab hikam. Dia mengatakan kalau orang hatinya pengen bersih bukan berarti orang mati nih, orang hatinya tapi bersih. Hati rakyat podo wae podo wae isine sing isi hati itu ora keton. Ya ini isi hati orang sing ngerti, sehingga bocah-bocah kae nek gawe tulisan dalamnya lautan bisa kukira, tapi dalamnya hatimu aku tak bisa menduga. Ya banyak.
kowe kadang keton guyu, kadang kowe keton nangis. Aku ora ngerti karepmu, apa kowe jane wis Masya Allah. Nah itu. Jadi cara Ibnu Athaillah As-Sakandari, cara membersihkan hati, cara yang pondok biyen tapi kudus pondok iki. Kon posone riyadhah jenenge padang hati. Poso padang hati. Ken atine padang. Sing diwaca diansarai ya Rahman, ya Rahim dan lain sebagainya. Rumen kalau ternyata kon poso Al-Quran 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Terlihatnya mudah, pisan pindut, tapi bagaimana nanti ketika ada kesibukan, ada acara, masalah rasanya apa? Sehingga istiqomah itu perlu membuat suatu acara itu perlu mudah, membuat acara pengajian, acara apapun perlu gampangnya, tapi istiqomah bising sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultan Al-Auliya mengatakan al-istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena istiqomah itu keinginan Allah, sing dikarone Allah. Karomah itu keinginanmu. Karomah itu apa sih? Bisa berjalan di atas air, contoh. Bisa melakukan yang awang-awang, bisa mabur. Sekti mandraguna ora tegas bapak pandai. Iso mabur awakmu tetap kalah karo manuk. Iso mlaku nang banyu iki kalah karo iwak. Sekti awakmu iki kalah karo karang. Menungso kono duweni sifat basa riya. Lho kok ana kancaku meguru aku pon yakin karo guruku. Mati urip aku melu guruku. Mergo aku urung tau muruh guruku angguk. Guruku ora tau angguk, aku urung tau krungu suara entute guruku. Lho ora mungkin. Wong mangane kin sego mumbene kin ban. Lah akhire kancaku mlebu aliran kuwi gur pengen muruh anggope karo entute guru. Barang wis suruh anggope karo entute nemoni nang aku ora percaya banget. Bebodo pada meninggal gunggung nang lebih jero atau angguk, jero atau mentut aku wis genah buntute buntute kotak-kotak ijo. Angguk ya genah angguk banget itu nanti tutupi. Ini jenenge apa ya? Pengkultusan akhirnya ini yang tidak boleh. Bahwa manusia tetap mempunyai watak atau sifat basyariah, sifat manusia. Nabi pun mempunyai capek. Nabi bisa menangis, Nabi bisa tertawa, Nabi juga mempunyai lapar, mempunyai haus, dan butuh pasangan hidup. Gini apa enggak? Ya, iya. Karena Nabi ini manusia, ulama, manusia, sahabat, manusia, apalagi kita, manusia biasa. Duweni sifat kemanusiaan, sifat manusia yang umumnya dimiliki semua manusia. Cuma Nabi kono direksa, dimaksud, dijogo kali Gusti Allah. Bicara berdasarkan wahyu, bertindak berdasarkan wahyu. Beda aku karo sampean, kadang ngomong krono nafsu, melakukan sesuatu juga karena nafsu. Wong aku karo sampean pancen manungsa biasa, panggonane luput kadang lali. Nek luput terus kuwi jenenge setan, nek bener terus kuwi jenenge malaikat. Lah aku karo sampean kono di tengah-tengah itu antara malaikat dan setan. Sehingga butuh ngaji. Yang pertama menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari bikasratil zikri, untuk membersihkan hati dengan banyaknya zikir. Zikir apapun monggo. Zikir apapun monggo yang sudah dikasihkan oleh guru. Tapi tetap zikir yang paling top markotop adalah la ilaha illallah. Wa'lam, ya. Ngerti yo bahwa afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama, paling mulia, paling bagus-bagusnya zikir la ilaha illallah, tidak ada yang lain. Ada berada di Nasr
ada hizib barki, ada hizib malakut, asma urung, asma lutnya, asma ardham, asma muhyiddin dan lain sebagainya. Itu hanya adalah cabang daripada semua itu. Intinya adalah la ilaha illallah. Toriko Sadili, Apodari, Hasan Naksabandia, Tijaniyah, Satoriyah, apa itu Kholidiyah, Naksabandia, semuanya intinya adalah la ilaha illallah. Dan yang membersihkan atinaku kalau sampan yang pertama bikasrati dzikri, dengan memperbanyak zikir. Dan zikir yang ada dalam hati itu lebih utama daripada zikir yang dikeluarkan dari lisan. Tapi kalau aku karosman makom atau tingkatan yang aku karosman hukum tingkatan syariat, nek ati tok suwi-suwi matane melu turu, lambene suwi-suwi melu anteng, akhirnya bablas atine melu turu. Sehingga dituntun motone kon melek, lisane kon obah, letokne suara sing rada seru. Sing pertama nuntun awake dhewe ken ora keturun, sing kaping loro nuntun jamaah. Ken jamaah ngerti sing diwaca subhanallah, sing diwaca Allahu akbar, sing diwaca alhamdulillah, alhamdulillah, sing diwaca la ilaha illallah. Iki pertama nuntun awake dhewe, ping loro nuntun makmum, nuntun jamaah. Wong zikir kono juga ada 4 makom. Makom itu tingkatan. Ketika saya ngomong makom berarti tingkatan. Zikir itu orang zikir ada 4 makom, ada 4 tingkatan. Yang pertama makom ghaflah, makom lupa, tingkatannya orang lupa iki, tingkatan aku urus sampeyan. Sing diwaca nang lambe la ilallah, nyuruh madan tinggal la ilaha illallah. Wis mendung iki imam iki sudah keselekan udah la ilallah. Udah siapa? Makom tingkatan yang keresan mau dipungkiri diapi atau tidak itu memang tingkatan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah orang berbuka di kolong sallallahu alaihi. Lalu lucune meneh ya Rabbi bil Mustafa karo natani sandal. Sing Nabi guyu iki saking senenge karo njong. Malaikat itu malah jebul salat sapatin. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi do pangeran kula bil Mustafa dengan lantaran wasilah jeung Nabi Agung Muhammad yang terpilih dari beberapa nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik panjenengan kabulkan, tunaikan ijabah makosidana, bukan maksudana, makosidana jama beberapa semua tujuanku. Wafir lana dan ampuni dosaku. Mamado madosa madukan kes keliwat. Mana mamado? Terus ya wasi'al, wahai Allah yang sangat luas kemuliaannya. Berarti itu lagu apa donga? Berarti nek ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Diartikan wafir lana mamado ya wasi'al karim. Ya Allah ya Tuhanku, dengan wasilah Nabi Muhammad yang terpilih, ampuni semua dosa-dosaku dan kabulkan semua hajatku. Ya Rabbi sangat penting ini sandal tidak dimasuki. Patut orang kira-kira sampai ini harus nyindir aku alon dan ngaji gunanya yang ngono kuwi. Tapi orang nang diora ya kadang karo mlaku. Iki ora paham maksudnya, ora paham maknane, apa loro-loro nih. Jadi yang pertama makom ghaflah. Aku kerasuan makomnya ghaflah, makom kelan. Iya apa ya? Itulah ya Pak tahu ya Rasul Pak tahu ya Allah. Ada cekes yang kita tahu ya. Boyongan itu sing akeh setekruk ngesuk-esuk ngarep lawang. Ya bayangan kan lho. Masyaallah. La ilaha illallah.
ambune soto ya Pak. Ngomong segala kemangine ayam goreng. Iki makome aku karo tingkatane aku karo sampean. Lah iya, bojo nang buru tulung-tulung ora ngerti sing lanang kiwiritan. Bocah nangis ya Allah, kayak orang sing nulungi. Ya. Mungkin sampean berhenti, gitu, nulungi bocah sing lagi nangis, itu lebih baik dari sampean nyoba wiridan terus lagi. Oh sampean sholat sunat loh, puasa sunat, dilarang mulai tonggone kok tunjuk wedan. Iki lek ngaji sampean jero tenan mending dumbe wedange daripada terus nang puasa. Wah aku lagi poso gitu. Wah bisa baik sampean ngomong aku lagi poso nang ati timbul ria masalah. Lu dumbe sampean terus nang puasa meneh. Tapi aja terus ngesuk poso sunah sampean malah dolan-dolan ngendrong. Ping 5 ngopi ping 5. Poso. Iki malah jarak. Ya nek ngono ya poso ning omah banget. Utawa ya wong aku karo sampean takem syarat ya apa jenenge yo tetep poso wae lah ya. Kuwi kan maksude nerana afdol luwih utama. Aja terus nggo cekelan wong. Malah nonton sering malah gawe wedang langsung gawe ayam goreng. Ayo hormati tamu luwih utama daripada puasa sunat. Yo terus ora puasa sunat terus kowe. Ini wiridan aku sampean. Jadi ketika sampean wiridan enggak usah mengharapkan ijabah. Ora usah ngangen-ngangen ijabah. Sampean lagi njaluk rezeki ora usah ngangen-ngangen duwite. Sampean lagi wiridan njaluk apa ora usah ngangen-ngangen apa sing dijaluk. Paham ya? Bahwa saya wiridan ini perintah. Sebentar wiridan ngene iki. Dikabul ya orang urusan Gusti. Kadang tertolaknya doa itu bentuk kasih sayang Allah. Ini bahasnya nanti al-qabdu wal bastu, tapi tidak sekarang. Qabdu itu digenggam oleh Allah, tidak dikabulkan doa, bastu itu diijabah oleh Allah. Ini namanya qabdu wal bastu. Bastu itu mesti atur sama bogo, nek di qabdu aku karo sampean umumnya kurang mau. Susah. Tapi nek wis ngaji temenanan antara qabdu dan bastu tidak ada bedanya. Bahkan para wali nek njaluk kok langsung diijabah, ini malah nangis. Ya Allah Gusti aku njaluk ini dikabulni, Allah pun njaluk ini dikabulni. Terus bagianku nang akhirat iki opo mbek? Itu aku karo sampean, munggo kabeh rezekiku 50 tahun yang akan datang, bruk nasi iki karo go modern. Iya, sehingga dulu ada teman saya. Masyaallah. Bisa mendatangkan rezeki 20 tahun yang akan datang. Lambemu iklan kan hingga bisa. Inilah gunanya ngaji tasawuf. Yang pertama makom ghaflah, tidak urusan ya. Bahkan mulai sholat mulai takbir nanti salam kadang kelalen karo Gusti Allah padahal jewe nih sholat kono mau ndonga, sholat kono mau adalah munajat, sholat kono mau apa jenenge naiknya roh aku karo sampean ya sholat kono mau adalah perbincangan antara seorang makhluk dan khalik. Tapi kadang Allah wabar kelaren bablas nanti salam. Ini jenenge as-sholatu ma'al ghaflah. Sholat yang disertai lupa. Wiridannya kelaren, sholatnya kelaren, wiridannya kelaren. Sing bocor Allah kelingane sembarang. Terus kepriye ngono ki? Ya ora apa-apa wajan tingkatane aku karo sampean ngono kuwi. Yang kedua kono mau makome khudur, makome yakdoh. Yakdoh itu artinya ngelilir. Lilir kono mau sampai tangi turu, melek mripate suruh bantal, suruh kasur, suruh dinding, suruh jendela. Tapi angen-angene sampeyan iki kelingan karo ngimpine tapi kadang tok saiki. Kelingan karo Gusti Allah kadang tapi kelingan sekitar. Itu makome wong lilir. Kadang kelingan Gusti Allah, kadang ikin kelingan warna. Tapi gimana mending ikin kelingan Gusti Allah sing mau makome apa? Ghaflah blas ora kelingan. Nah, mungkin aku kalau sampean akan kelingan Gusti Allah ketika serat dohirnya kono mau diuji dari Allah. Contoh ono lindu
kabeh kelingan Gusti Allah. Kuasane Gusti Allah ya jan. Duyuk sendunya iso rindu kabeh. Kayak ngomong jane. Metu kabeh la illallah. Allahu akbar. Moco la ilaha illallah ngenteni alif. Moco alhamdulillah ngenteni lambung mati urip man. Moco istighfar ampuku ngangel banget astagfirullahaladzim. Anak-anak apa? Nah saat ini anak mantul nih lambe mubah. Itu makam yang kedua makam khudur. Atine kon mau hadir mari ngersani Gusti Allah. Lah makam khudur ini makam muraqabah. Malam muraqabah kono sebatas eling. Eling mari Gusti Allah. Itu sudah luar biasa. Ini makam musyahadah. Tingkatan musyahadah, bukan musyahadah, makam khudur. Ya. Makam muraqabah kelingan eling karo Gusti Allah. Mulai awal Abdul dzikri falam annahu la ilaha sekalian Gusti Allah. Masih Allah. Nah, kan diajari kayak gitu, tidak ada orang tujuan, la maksudnya orang tujuan kecuali Gusti la ilaha, la maksudnya illallah, la maksudnya illallah, orang tujuan kecuali Gusti Allah. Yang keempat makam ghaibah. Ini makam musyahadah. Ini khusus yang paham bisa melihat Allah tapi dengan basirah, tidak dengan mata mudoloni, tidak, tapi dengan basirah, dengan mata batin. Mata batin ada basiratul siri, basiratul qalbi, basiratul itu terangan ya. Jadi beda-beda menurutnya. Jadi cara Ibnu Athaillah As-Sakandari cara membersihkan hati yang pertama bikasratil dzikri dengan memperbanyak ingat pada Allah. Yang kedua bikasratis sumti dengan memperbanyak diam. Ternyata diam itu sebagian atau salah satu cara supaya hati kita jernih dan bersih. Iya, iya. Jadi pikir jajalan. Mulanya aku biar pondok tahu lakukan poso kawais juga termasuk poso bisu. Jadi bisu selama 41 hari tidak boleh ngomong apa-apa. Jadi yang pasar nggak ada buku atau tulisan. Tulisan. Poso bisu. Ternyata menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari seperti itu. Dulu saya nggak tahu, saya dulu belum ngaji hikam. Ngaji hikam seperti ini di pondok itu tahap terakhir nanti. Setelah Ihya Ulumuddin ini, setelah Ihya Ulumuddin 4 jilid, ini 4 jilid. Setelah Ihya Ulumuddin karangan siapa namanya? Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Setelah Ihya Ulumuddin 4 selesai, baru nanti ngaji hikam dan lain sebagainya, kita tasawuf. Jadi di sini kenapa saya ngaji hikam? Karena misalnya kita mau bertahan ngaji, buat sekali kami tahu ngaji hikam, mana kita ngaji rampok ya lagi sejilid ini semeni, 4 jilid, kayaknya orang rampok sejilid udah 4 lembar ya, 5 lembar, berubah jangan aku sibuk banget, sibuk banget kan ya. Jadi yang kedua adalah kasratus sunni. Banyaknya diam, ternyata diam itu membersihkan hati. Daripada aku ngomong dadekne dosa, aku mending menang. Kul khairon aw liyasmut, katakanlah yang baik-baik atau lebih baik kamu diam. Inilah yang disebut diam adalah emas. Tapi tidak semua diam itu emas. Nek ditakoni wong sampean kok meneng baik, apa kanan kupingnya budak ya. Begitu juga saya. Kalau saya memilih opsi diam itu emas, lah aku tekan langsung meneng. Sampean paham ora kira-kira? Sampean malah bingung. Nah, apa-apa. Kau nak kasih pikir apa saja.
tak sawang-sawang kadang ngaji ini sedih lah malah itu meneng jadi karepe apa guayamu takon karepe apa jangan bayang lawe tahu hati klien menanya seliramu hanya nih gue aja nih mulai main nakal we pikirane kasratus sumti ake meneng iki ndadekne atimu bersih krana akeh wong getun mergo kakean ngomong ora mergo getun kakean apa ngomong aku getun banget mau aku menang ora aku getun banget aku mau ngomong kaya lah karena kenapa demikian ini sangat halus cara membelajarnya kalau terlaksanakan tadi karena mulut adalah jendela hati seperti buku jendela dunia mulut adalah jendela hati apa yang keluar dari mulutmu itu adalah gambaran hatimu af'al yang muncul perbuatan lahiriah termasuk ucapannya perbuatan lahiriah itu adalah gambaran ahwal gambaran perbuatan hati yang muncul di lisanmu adalah ucapan perilaku batinmu sehingga dalilnya al-dhahir tadullu alal batin lahir menunjukkan batinnya gini bang ya contoh sama lagi senang ini canom WA ini kita isuk dikirim orang dibalas-balas kan nonton itu ya barang sore garap makan dulu terus ngantuk banget kok dibalas maaf mas tadi saya sibuk HP di rumah gak saya bawa maaf sekali saya tidak bisa membalas saya baru bisa membalas sekarang keadaanku baik-baik saja iya aku sehat tadi saya kerja ini baru pulang saya capek banget aku sebenarnya sudah rindu kamu ada di sampingku kalau aku lelah kirim terus sama ini turun kan misal langsung ke saya ini kan kayak gue bingung bocah kenang apa lu mitos madang gue jering ngantuk lemah orang satu itu namanya ahwal mempengaruhi af'al ahwal mempengaruhi af'al ojo keliru loh itu ya paham ya nah nek atimu lagi susah apa kowe kan guyu brang ngumpul apa nang omah itu urusan nah senene ana apa sih kok susah kan wes aku ora usah ngomong nah aku curhat jangan kan kok waktu iso nangis berarti pol parah waktu iso nangis wis ora sasa itu tak rasa stres lah iki jadi awal mempengaruhi af'al begitu juga af'al mempengaruhi ahwal keadaan lahir juga mempengaruhi keadaan batin bojo manut anak manut duit kecukupan ayo atine tentrem iya Pak ya mempengaruhi apa mempengaruhi sedangkan duit orang duwe orang kerja pas macam-macam dia pikir kira-kira hatimu iso turu ora motomu merem tapi hatimu blay ya yang lagi sing bahaya giga iku kamat mati gue aja orang terima metu maning iki pemenang ngene buka sikil karo buka rai ora pati bener kelalen kene ora dibuka dadi pocong guyon iki ya ora temenan jadi kasratus sunti ki akeh meneki dadekne resi hati, padangnya hati. Artinya apa? Maksudnya gini. Iya waktune guyon-guyon, waktunya bercanda-bercanda, waktunya zikir-zikir, waktunya ibadah. Ini jangan terlalu yang terlalu tidak ada faedahnya. Itu enggak usah terlalu. Kasratus sunti. Tapi mungkin itu batinku mempengaruhi lahir. Yang ketiga kasratul khulwat
dalam thariqah ada istilah khalwat, menyendiri. Sehingga ketika kamu benar ke rumah, ono satu kamar sing udah pesugihan ini. Ono rumah ora dileboni salah siji kamar berarti pesugihan. Iki nggo dikir sampean. Foto nang pingin peran gawe. Ono sing iso mlebu kecuali sampean, dikir. Kira-kira bunyi kotangi sama nang kamar gue dikir. Ini namanya khalwat, menyendiri. Tidak ada orang lain kecuali aku dan itu Tuhanku. Itu jenenge khalwat, menyendiri. Kasratul khalwat, banyak yang menyendiri tapi tentunya dengan berbuat yang positif, dengan zikir mengingat Allah, ini jadi bersih hati. Ini contoh Ibnu Athaillah Sakandari. Tadi menurut Abu Hamid Muhammad Abdus Al-Ghazali, yang kedua ini menurut Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang kitab Hikam ini. Banyak menyendiri tapi dengan berbuat yang positif, sehingga ada tadabbur, ada tafakur. Tadabbur, tafakur artinya apa? Tafakur mikir-mikir kuasanya Allah. Tadabbur ngangen-ngangen kuasanya Gusti Allah. Sehingga dalam Al-Qur'an ada afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, afala taqilu. Apa kurang mikir? Apa kurang ngangen-ngangen? Apa kowe ora mutakilun, artinya otak akal. Jadi sampean pinggir nang pantai antar nyawang pada segur ila hidastu dair firdausi ahda wala aqwa ala nari jahim wahab li taubat dunubi. Terus fa innaka ghafirud dabil adim. Sabenere dosaku kaya pasir sing ning lautan, sabenere dosaku kaya ombak sing ora tau pagi, siang dan malam saya selalu berbuat dosa. Dosaku seperti pasir di lautan yang tidak bisa terhitung banyaknya. Aku ora pantes mlebu swarga, tapi ora kuat mawon neraka. Gusti ampuni dosaku. Ini dhewe kan. Ning lah, mau alasan ora sido tadabbur. Malah metu ora oleh. Mancing kan mukas kesabaran itu. Wong mancing itu salah satunya wong sing ora bakalan maju. Paham ora? Maju kecemplung. Lho, itu serius banget sampean. Itu serius banget. Ya, kasratul khalwat, banyak menyendiri. Tapi tentunya ini ada guru ya, ada gurunya. Dan sama menyendiri tanpa guru. Beda nanti jawabannya, hasilnya beda. Yang kedua, yang berapa? Keempat. Binaksil akli wassalam, mengurangi makan dan minum, puasa atau ya biasanya makan samping itu. Ping 5 kurangi jadi ping 4, jadi ping 3, jadi ping 2, wis standar ping 2, paman. Nek terus semoga iki ping 3, ping 4. Nek pun sepuh-sepuh mboten. Wis mulai sudo, mangane sudo, minum wis mulai sudo, tapi pipise wis akeh. Jam 3 dadakan pipis jane digugah karo malaikat. Tapi urung sadar pipis tok langsung mangkat turunan tapi piye saiki ngoten niku. Dadi nyudane mangan, nyudane ini cara Ibnu Athaillah Sakandari. Akan beda lagi cara Abil Hasan Asyadzili, pencetus Thariqah Syadziliyah, mengatakan kulu min atyabit ta'am wasrabu min aladis syarab wa namu ala awta'il faras wal bisu alinas siyab.
fa inna ahadakum fa'ala dzalik wa qala alhamdulillah yustajabu kullu ilmin bihi asyukur. Makanlah makanan yang kau sukai dari enaknya makanan yang kau pilih, dari makanan yang paling kau sukai. Minumlah dari minuman yang paling lezat yang paling kau sukai. Tidurlah di atas kasur kasur yang paling empuk, yang paling bagus yang kau sukai. Dan berbajulah berpakaian dengan pakaian dengan bahan yang paling bagus, yang paling kau sukai. Karena apa? Setelah semuanya itu kau lakukan, sudah makan makanan yang kau sukai, minuman yang paling lezat yang kau sukai, tidur di tempat yang sangat empuk yang kau sukai, berpakaian dengan pakaian yang kau sukai, akan muncul kalimat syukur alhamdulillah, yang alhamdulillah itu tidak hanya di bibir saja tapi tembus ning hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Krono kecukupan. Iki. Gini oke. Kita coba sampean. Aku senengin makan soto. Tapi anaknya gur karo sambel tok. Bar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira tembus nang ati ora? Kepeksa ora kira-kira? Ora pas jane gak iso tuh kan pas nang kene mapan. Untuk dia pes. Mulane karo sambel karo juwi untuk kratak-kratak. Ya ora ono hubungan itu ya. Sebenarnya ini hanya untuk lewat. Iki Abdul Hasan As-Sadali dawuh ngeten iki, nuntun aku karo sampean gen alhamdulillahnya tidak hanya di bibir, tapi tembus sampai sing ning hati. Ngelatih aku karo sampean tahap pertama seperti ini. Turutono nafsumu, turutono urusan lahirmu, gen alhamdulillah tembus ning hati. Tapi engkau wis teko makome, makan dengan apapun, tidur dimanapun, berpakaian seperti apapun, tetap alhamdulillah lisan tembus ning hati. Iki nang dalil sampeyan membatur. Ngapain kelambi kayak mana regane tapi 500 saya ngomong harus 4 dan kalau kelambi pak lorong temen 500 saya kan alhamdulillah kurang kelambi tapi tebus ning iki kaya tresnaku ning sampean I love you ora kelambi tok tapi bener-bener sadu tekan kelambi mikir duit tekan lah ya alhamdulillah nang lambi tok sekarang lah jadi Masya Allah guning giring aku karo sampean pertama kan minumlah yang aku suka. Sukanya apa? Kopi. Minum saja. Aku punya asam lambung. Minum saja tapi dengan terukur. Terukur. Gak masalah kok. Sate boleh. Gak akan darah naik, gak akan darah kamu. Makanya santan-santan gak akan naik kolesterolmu selama kamu tidak cek dokter. Betul enggak? Nah cek yang mumbul. Maksudnya terukur sesuai umur. Paham ya? Itu cukup. Berpakaianlah yang kau sukai. Beli ketika kamu punya uang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaca Allahumma kama hasan tarwaji fahasin qulubiya. Seperti kau buat cantik wajahku, percantiklah jiwaku. Krono akeh wong ayu rupane tapi atine jilbab bukan ukuran sekarang. Tapi memang jilbab sekarang lagi booming, lagi in, lagi iya tren. Nah ini ya. Gini ngomong nggih. Lho, sama nonton jilbaban. Ora puas. Alasannya sebulan. Wah, kayak saya gini. Gitu ngomong nggih. Di jilbab itu tanda Islam apa? Jilbab. Oh, itu. Tanda jilbab tandane Islam kono mau goblok itu. Pendolok dong itu bukan. Bukan yang harus sholat. Bukan yang harus rapat. Ya. Kondangan,
ini. Pinter-pinter loh, ada dewek kan ada. Iku kerugitan Islam. Sama di Jogja, di Solo, atau di mana, Lampung, Purwokerto, kota-kota besar. Kadang orang Kristen pun sarungan, orang non-Muslim pun kubrukan. Itu. Karena itu sudah ciri khas. Iya Pak ya. Karena Saudi kalau kupluk ireng berarti wong Indonesia. Ciri khasnya wong Indonesia. Bu Kristen, bu Buddha, bu Hindu. Kok jadi gubernur, kok jadi presiden. Ya, foto kan, iya Pak ya. Nah, iya. Jadi inilah proses. Bagaimana Ibnu Athaillah Sakandari menggiring aku ke Rasulullah supaya hatinya bersih. Bagaimana Abu Hamid Muhammad Atus Al-Ghazali, Imamuna Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, menggiring supaya Rasulullah bersih hati. Bagaimana siapa hati? Abil Hasan Asyadili menggiring aku karo sampeyan supaya aku karo sampeyan bersih hati. Tapi kabeh semua itu ada waktunya. Kabeh ki ono waktune, tinggal menunggu waktu. Sehingga pelajaran ini step by step, tahap demi tahap. Ora apa-apa nunggu waktu. Sehingga tahapan orang mencari ilmu yang pertama itu ketika baru mencari ilmu itu sombong. Merasa paling benar, merasa paling pintar. Ini seperti anak yang baru bisa belajar membaca. Anak baru belajar membaca. Ini Ibu Budi. Ya, coba ini dibaca ya, coba ini dibaca. Ayahnya lagi tidur, lagi malas. Langsung ayah ngomong, aku nggak bisa baca. Ayah goblok, ayah bodoh. Padahal ini baru belajar membaca. Baru bisa, baru latihan. Inilah fenomena yang terjadi sekarang. Anak baru kuliah, ya, wis nyala profesor, dokter. Anak baru kuliah, baru semester 3, 4, atau 5. Waktu jurusannya usuluddin, jurusannya tarbiyah. Wis ngelok-ngelok nih dosen ngelok-ngelok nih kiai sing santri nih puluhan ribu. Bid'ah sesat masuk neraka. Sing membela tiang mot ya iki bapak iso tapi ya malas malas dibodoh-bodoh nih. Dan nanti ketika tingkatan kedua orang mencari ilmu akan mulai tawadhu, ada pasal mulai sopan mau menghargai orang. Guru saya pernah berpesan, jadi apa kowe awakmu tampanan ku jatah teko Gusti Allah, umpama kowe doang nek karo umpama kowe dadi pemimpin agama, umpama kowe dadi kiai yo kae kudu ning atimu tetep kowe kudu ngrasa nek awakmu dadi kiai, tapi ngrasa nek awakmu sadar ngrasa awakmu ku santri. Jadi ning atine dhewe kok aku ki santri. Nek jenenge santri iki butuh ilmu, iki butuh mauidhah hasanah, iki tetap belajar. Setiap hari saya selalu baca kitab, saya selalu membaca buku. Tidak ada hari yang saya tidak baca kitab, tidak ada hari yang saya tidak membaca buku. Karena saya masih membutuhkan, saya sangat butuh. Dan kadang saya sowan tabarukan ke kiai. Ya saya beri saya mauidhah. Oh iya. Pesan iki. Pun hanya itu saja. Dan ketika kita soal ke kiai, lepas semua atribut kita, lepas semua ilmu kita dalam artian tahalli, ya, baru nanti akan tahali. Setelah tahali baru tajali. Tahali kosongkan hatimu, kosongkan hatimu, pikiranmu semuanya. Aku bukan apa-apa, aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa. Aku datang ke kiai itu dengan seperti baju putih, seperti kain putih, seperti kertas yang putih, belum ada coretannya apa-apa. Toh semua ilmu saya tahu, saya ahli fikih, saya ahli nahwu, ahli tasawuf, umpamane. Tapi tetap ketika sowan kiai, lepas semua itu, kosongkan hati, tahali. Setelah itu tahali, penuhi hatimu dengan apa yang keluar, hikmah apa yang keluar dari lisannya kiai guru kita. Le kudu jangkir ngaji kan senimpi
Pikir turune ning longan bantalane merang. Longan loh boleh mangan, terus Ramadan. Kadang mantu akhirnya kakak tuh sing kaping 3 menit bantalan merang tiga WR. Lu ternyata saya pernah dikasih itu entah apa, saya ditelepon sama sudah dia saya, Kang sampean kon rene iya. Saya ke sana. Bu kalimat itu ya. Mungkin nggih. Aku berharap ngomong. Tidak usah berdebat dengan siapapun. Walaupun ada orang yang mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 10, nggak usah kamu mendebat. Walaupun ada orang mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 10, nggak usah kau mendebat. Kok pikir, wah berarti parah tenan nanti. Loro tambah loro 10, aku kan menang. Right. Ternyata benar. Benar. Ya inilah. Ketika kita masih merasa menjadi santri, selalu menimba ilmu akan haus dengan ilmu. Ya nanti pikir, aku mau ngaji biar kitab bisa akeh. Kan saya masih beli kitab. Kemana pun saya pergi ada buku saya beli, ada kitab saya beli. Tujuannya kan nambahi wawasan. Ini jadi tetap merasa menjadi santri. Saya pernah Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, ya Malik, balik salami ila Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sampaikan salamku untuk muridmu, untuk Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Malik kami berikan, Masya Allah. Masuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam untuk muridku. Kalau muridku bukan orang yang luar biasa, tidak mungkin langsung dapat salam dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terulang lagi, akhirnya Nabi Muhammad bin Imam Malik ngongkon muridé kon menggone Imam Syafi'i, sampaikan salamku, aku dititipi salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sang murid datang ke Imam Syafi'i, ya Syekh, aku dititipi guruku kon menyampaikan salam. Terus guruku dititipi salam kepada Nabi Muhammad, kon nyampaikan salam yang sampeyan. Langsung setelah diterima salam itu pol bungae langsung mengambil jubah yang paling bagus dikasihkan orang yang menyampaikan salam. Wilo sampai dititipi salam kuwi. Sampaikan salamku ya bukan. Nggih Pak, siap. Salam tekan aku. Waalaikumsalam. Langsung iki bapak koyo kuwi lho wedhus juga. Udah itu malah tuman pendino kirim salam. Nek yang menyampaikan salam itu laki-laki, sampean jawab alaika wa alaikum. Nek sing menyampaikan salam itu perempuan, alaiki wa alaikum. Disampaikan assalamualaikum, sampai salam tekan kae assalamualaikum. Salam tekan kae. Yo, suwun. Tunggalnya si Cina lor kali di nang gitu kan. Yo Kang, 00. Yo 00. Arsenal 00. Persija Bandung. Nah, itu balik salami ila Muhammad bin Idris. Setelah itu saya buat jubah yang paling bagus dikasih. Ini hadiah buat kamu. Tak kasih hadiah kamu ini karena saking bungaku. Aku orang doko buat ini jubah. Tak kasihkan ke kamu. Ini Nabi Muhammad juga seperti itu. Walaupun jubah baru
atau apa yang disukai kok dilirik karo sahabat kok niki seneng karo nggih Rasul tuwena kira-kira tani ora angel ya aja dijajal ning aku akikmu anyar batok jaluk kowe bener njaluk aku iki kuwae lambimu anyar batok jaluk lunas kok terus nangsurane ngono akhirnya teman Bali ning pondok neh ketemu gurune wis mbok salim sampai ning salamku le sampun saya dan terus piye Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bunga banget bongkong banget dan terus aku pilih hadiah iki lho nek sampean digawe bobo karo wong pekono hati ya lah setelah duwe hadiah apa kowe jubah niki masyaallah langsung jubahe murid-e kuwi sing duwehna murid-e Muhammad bin Idris sampe kan murid Imam Maliki sing nyampe salam kan murid liyane lah endi jubahe sing diwehi kowe asile yo sile tekung dikekep iki jubahe murid sing pol ngalim ngalah barokah diambung itu sing tekung kok banyune dumbe karo Imam Malik yang mana Imam Malik adalah gurunya Muhammad bin Idris tabarukan bagaimana tawadunya seorang guru maring murid loh tapi murid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang benar-benar murid zaman iya Masya Allah itu luar biasa sehingga pernah Imam Malik mendengarkan pengajiannya Imam Syafi'i di masjid seperti ini kan para plong-plongan ini kan memang sengaja tak kayak plong-plong yang pertama kan sembiling kedua nih langkah batak nih hanya itu jamai ahli hisab semua hisab dio dan kawan bukan hisab ngitung tanggal bulan mirengaken gurune nang jowo masjid mirengaken ngajine muridé Imam Syafi'i muridé Imam Syafi'i saking kagume gurune mikirne aku mlebu masjid engko Imam Syafi'i ler jadi ada murid ngono kuwi dia nang ngoten iku nang pondok ngono kuwi lagi kandahan lagi ngobrol gurune tekan langsung cep meneng ler aku mlaku langsung mandek itu murid sih malah digleyer-gleyer wah halo langsung cacai dengar nah kui akhirnya nang pondok dia lagi wiridan kiai teteka akan bisir kiai lewat baru dilanjutkan karena tidak ada satu murid pun yang bisa usul terhadap Allah kecuali dengan bimbingan guru. Imam Malik yang mendengarkan pidato ceramahnya atau ngajinya Imam Syafi'i di dalam masjid, nah sing kagum langsung nulis nang tembok. Man arada ilman nafis fa alaihi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa pengen mendapatkan ilmu yang mahal harganya seperti mutiara, seperti berlian, maka harus wajib belajar ke Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Artinya seperti itu. Lalu barang wis ngaji, rampung ngaji, Imam Malik wis ngerti nek wis meh rampung, langsung Imam Malik langsung lunga, kesah. Bukan nganti muridnya ngerti nek gurune ngomongane nang jawab. Sehingga Imam Malik sepol kagum. Sehingga Imam Syafi'i medal ning jowo kok iso ana tulisan, paham karo tulisane. Itu tulisane guru. Kan paham ya sampean ya. Itu tulisane kae gitu. Kadang nonton iku. Kayak biyen awake dhewe kita membuat prasasti di meja sekolah kan gitu ya. Jenenge sama ditulis langsung wah, kayak siapa ya kan. Kenangan waktu itu kan. Zaman dia nang kayak apa tanaman apa banaspati apa jenenge lah ya ditulis zaman biyen kan gue tulis segala gila wis foto disomplak gua kalau barangnya masalah
tasik pink, ada yang biru, anak gambar lanang atau anak gambar mampu dewan, wangi, iya. Dewi loh, nak ngambung parfum, variati, ngambung parfum masih ngambang putih kayaknya, apa senengnya? Sing kayu Marlboro gitu, kayu Marlboro gitu. Kayak ada sing putih, ngambung jaringan zaman biyen. Saman pasti seperti itu kan, ketika saman punya kenangan kok mambu minyak apa? Kayak tahu bungkus sope, mambu sopo biyen. Wah. Ini jenenge awal mempengaruhi awal, tapi langsung mesam-mesam deh. Sebatas seperti itu nggak masalah lah, nggak masalah. Ojo salahnya aku ojo tinggeng esok dengan toko ini gimana itu sebaik. Ini sebatas kenangan. Masalah. Ternyata ketika terukir terlalu dalam sulit untuk dibuang. Setelah Imam Syafi'i keluar, kok melihat tulisan itu langsung diambil nulis. Pakai payakunu dalik wa ana tilmidu Malik. Ngerti ora artinya? Bagaimana aku seperti itu yang diucapkan oleh guruku Imam Malik, sedangkan aku hanya murid dari Imam Malik. Masalah tawadu antara guru dan murid. Seorang guru mengagumi keilmuannya Imam Malik, Imam Syafi'i sampai menulis, barang siapa menginginkan ilmu yang sangat mahal, harganya luar biasa, maka wajib belajar pada Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Gurunya balas, bagaimana aku seperti itu, aku hanya seorang murid dari Imam Malik. Sehingga ini kadang murid ngambung tangannya guru, kadang gurunya juga ngambung tangannya murid. Sering ditonton kita, gini mungkin sering berhubung saking takdime, saking takdime, sehingga mudah-mudahan kita semua bisa meniru Imam Malik, bisa meniru Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, bisa mengikuti ajaran Abu Hamid Muhammad Haddus Al-Ghazali, bisa mengikuti ajaran Ibnu Athaillah As-Sakandari. Juga mudah-mudahan kita bisa mengikuti Syekh Abil Hasan Asy'ari. Nggih, dan sedaya barokah, manfaat maslahat fitri wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2 5 1. Ayo bismillahirrahmanirrahim. 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 Fahazamuhum bi'idznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dari panjang. Ini contoh kayak Yasin
ya panjang tapi tidak terlalu, sinnya lebih panjang, jangan dibalik. Yasin. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Fahazamuhum biidznillah Dawudu Jaluta wa atawullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Wahum bi ba'dil lafasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Dzu fadlin 'alal 'alamin. Ayo, 'alal 'alamin. Iki lo belajar sarang ya kalian jenengan, di iling belajar sarang. Kalau di sini nggak ada guru, nggak ada murid lah. Intinya sami-sami belajar. Aku ya jadi sinau meneh, jenengan ya jadi oleh ilmu, mudah-mudahan manfaat. Ojo terus jenengan pasti mulang ngomong. Fazamuhum biidznillah, mimati ketemu ba itu namanya ikhfa syafa, jadi bacanya pelan. Fahazamuhum biidznillah ya. Wa qatala Dawud maksudnya ketika domah terbalik seperti itu panjang. Wa atahu itu panjang, tahullahul mulka wal hikmata. Fazamuhum mongko keplayu sapa musuh biidznillah kelawan idine Gusti Allah. Semua ini atas kehendak Allah. Ini masih menceritakan tentang peperangan antara Talut dan Jalut yang akhirnya waktu talalan materi soko Dawud Nabi Dawud Jalut tak ing Jalut Raja Jalut wa tahu lan paling sok ing Dawud wa tahu lan paling ing Dawud sapa Allah Gusti al mulka ing kerajaan wal hikmah tenan ilmu hikmah wa allamahu lan bulang sapa Allah ing Dawud mimma sanging barang yasau kang ngesake sapa Allah ing ya akhirnya musuh keplayu melarikan diri oleh keselamatan, padahal orang berapa kemarin musuhnya 100.000, rombongannya Talut Dawud ikut 313 orang, tapi kambing fiatin qalilatin walakat biasan kasih rotam inilah banyak terjadi rombongan yang kecil yang sedikit bisa mengalahkan rombongan yang banyak hitungannya sampai baru melu lomba apa baik mau cekui insyaallah menang. Itu ayat sebelumnya, ayat di atasnya kambing fiatin qalilatin walakat biasan kasih rotam akhirnya musuh itu padahal wong 313 iso ngalahne wong 100.000 aku melayu kabeh. Nah ini setelah apa? Setelah kemarin Talut kono mau kedatangan kotak ya, kotak sing rada gedhe sing isine pretelane kitab Taurat, juga ono tekane Nabi Musa, terus sandale Nabi Musa. Lah kuwi dalile aku karo sampean nek ono wong itu kan dadi tenang. Perasaane Dawud Talut iki dadi tenang setelah datangnya kotak yang isi itu semua. Lagi mulane nek ono cah nangisan digawe utul dioret-oret lan juga ayat tekan Al-Qur'an
dipunten dikalungan. Oh, iki kan sekti diwacana digawane iki ditulisna iki didamokne wacane iki terus Al-Quran itu baik dikalungan, Al-Quran bentuk kartumu. Nah itu iki contohnya iki waktu semono kaum Nabi Dawud kalau kamu ragu sebenarnya menghadapi jalur ini ragu, kalau akeh kuat banget. Tapi setelah datangi kotak kuwi, ya peti kuwi langsung mereka tatmain dulu. Mereka kalau mau anteng hati ini orang babai kalau mau nunggu waktu. Hidup tidak semudah kayak sinetron Indosiar. Setelah dihina nangis-nangis langsung sugih bahagia. Hidup tidak semudah itu, semua ada waktunya. Harus tadabbur tafakur, lihatlah bunga melati, dengarlah bunga mawar. Ada waktunya dia kuncup. Dia tinggal menunggu waktunya maka. Iya apa ya? Iya. Tapi seperti itulah manusia. Waktu kuncup ini usia ini ya, BG ini semoga ya mangan kompon mangane akeh komponane rokokin lepas lain dan kuota ini seumuran ini ada masanya. Aki kuncup ini bunga kuncup nanti mekar jadi kurasa takon ini mekar setelah mekar ada layunya menguning gigal. Yang menjadi pertanyaan, sudah layukah? Bunganya belum layu, ya. Begitu juga kita harus tanya, bagaimana, apa kabarnya daun Sidratul Muntaha kita? Paham nggak sampai? Apa kabar, bagaimana kabarnya daun Sidratul Muntaha kita? Paham nggak sampai? Di aras itu sering saya terangkan. Nulis tak terangnya sama sing gue. Ini mudah sing karo gue kenapa gue kok. Di aras itu ada pohon yang sangat besar, setiap daun bermiliar-miliar daun ada nama kita. Dan daun itu suatu saat akan jatuh. 40 hari sebelum kematian kita daun itu akan jatuh. Setelah jatuh diambil oleh malaikat, dibaca tulisan nih. Oh Muhammad contohnya, oh Ahmad, ya, oh Sarkowi umpamanya ya, oh Sarkowi. Nah ini langsung diserahkan malaikat Mikael, iki Sarkowi kok patang tuh dinamanya berarti mati jejak dicek panganannya, gudang minumannya, kok kan tidak. Oh iya pancen patang tuh dinam kok entek. Ini mulai siku sore enak merokok, lah sing pengiki sore enak merokok. Yang watut dipatah karena mau merokok watut sepisan wis dongan lah gue rokok wae watut ngono rasana nek mriyang mau mijet wah sehat yo mau mijet watut sepisan wis dongan pindho to maiman padahal watut ini serat karo cirit. Sing lanang meneng. Pak. Apa? Orang ini kasar wong lanang, ora wani. Padahal ini batuk sepisan donge. Ono, beli bengi-bengi, rokok iki batuk. Iki wong turu ya Allah. Wong batuk ping gitu-gitu sing lanang meneng. Ono kain kan yang Pak, orang kerungu apa yang watut-watut ya kerungu tapi nyong menang salah ngomong ya biasa berarti nyong nukung obat dan apotek waktu kukuh nuke warung yang ngomongnya obat warung nyong itu kok apotek dan terus ya nukung obat dan apotek belinya kartu martabak martabak sing manis karo sing telur lampu karo ayam bakar karo roti bakar kono nambut mensen mbak lising lanang kabar nyong watuk sepisan delok-lok nah kono watuk tinggi dulukur yang meneng baik kon tuku obat kon tuku martabak manis karo telur wis kon tuku roti bakar iki watuk apa ngelih yo tapi wong lanang siap dan nggih namung nggih
Nanti orang manut awas kowe. Nasib pengen kowe. Ini semua ada waktunya ya. Ada waktunya. Bunga seperti itu. Nah, godhong nang Sidratul Muntaha nang aras kuwi nek gigal, berarti nek wingi gigale mau isuk gigale umpamane engko sore bareng asar mau asar sampean nang kusere nang udele kono mau berdendut dan panas. Nek mau ngasar kok sampean wis ndut-ndut budele mata banget berarti gari 30 sangat diteman. Aduh. Usah takon sebelah aku mau suruh. Dirasakna dewek buanmu kok. Oke lah, bagaimana apa kabar daun Sidratul Muntaha? Sudah layukah kamu? Sudah kuningkah kamu? Apa tinggal lantil-lantil dari gigale? Lah, angen-angen aku rasanya masih hijau dan segar. Ora usah. Aku lihat daun Sidratul Muntahamu tinggal jatuhnya kapan? Rasanya itu. Nabi ngomong itu malah keselak. Nah, artinya apa? Semua itu ada proses. Seperti bunga, tinggal nunggu mekarnya saja. Iya Pak ya? Semuanya seperti itu. Semuanya tinggal menunggu kok. Kabeh ngomong ono waktunya. Apapun seperti rembulan, tinggal nunggu keluarnya. Dan waktunya metu ya metu. Matahari begitu juga. Biarkan saja nanti waktunya keluar, dia akan keluar. Begitu juga bintang. Usah kamu mencari bintang. Biarkan saja waktunya keluar, dia keluar. Subhanallah, Allah Maha sangat kuasa. Bagaimana Allah membolak-balikkan pagi, siang dan malam. Ya. Bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya. Ketika matahari datang, bulan pergi. Ketika bulan datang, matahari pun gak mau ketemu. Iya benar. Gak pernah ketemu dua makhluk itu. Iya. Tapi Allah akan menunjukkan kuasanya Allah yang tidak pernah ketemu akan dipertemukan kembali sehingga terjadilah gerhana. Gerhana ini menunjukkan begitu kuasanya Allah. Iya Pak ya. Peteng detek bumi sing ora tau ketemu temokne. Apa hati keluar hati. Iki langsung ke status. Seperti bulan yang tidak pernah bertemu dengan matahari. Matahari datang, bulan pergi. Bulan datang, matahari pergi. Ketika aku datang, kamu pergi, kamu pun pergi. Datang, aku pergi. Tapi tahu kamu, gerhana itu menunjukkan ayatnya. Begitu juga seperti aku dan kamu. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Saatnya bersatu pasti bersatu. Al-Fatihah. Zaman curhat loh Bang. Lah iki perkara yang mustahil menurut kita, tidak ada yang mustahil menurut Allah. Bangga. Jadi wah, angel. Sama aja ngomong angel. Nek sama ngomong angel itu langsung negatif. Nggih. Bisa sing lakon aku Gusti Allah. Sehingga bagi anak-anak yang gendeng ngono kuwi. Bisa kowe kalah nekat. Teori 1%, nekat 99% orang mau kan? Ada prosesnya. Paham ya semua? Penciptaan langit dan bumi ada prosesnya. Kalau Allah berkehendak pun jadi 1 detik jadi, tapi beberapa hari semua suka proses. Khusyuk itu bukan khusyuknya sholat, itu bukan khusyuknya nikmat. Proses melupakan semuanya selain Allah itu yang nikmat. Nah itu harus belajar step tahap demi tahap. Seorang ada baru belajar tauhid 1 hari 2 hari sudah merasa sholatnya paling benar, malah sudah berani mengucapkan statement bahwa sholat orang aku medhona masjid, sholat karo lungguh wis dadi, sholat karo ngarit dadi.
Aku wong kaya ngopo delengen syariat. Nek syariat di rumah temenan kuwi betul. Tapi seninggane syariat yo aja to. Pas syariatun kasafinatin wa tariqatun kal bahri sumal haqiqatun turun ora. Syariat itu seperti perahu, tariqah seperti lautan, hakikat seperti mutiara yang terpendam dalam lautan. Garap ngambang laut kudu disiapin perahu sing kuat. Ken ora kenang ombak. Le kadang syariat urung kuat, fikihnya usul fikihnya semuanya urung kuat, perahu urung dadi ditumpaki mlebu lautan. Kenang ombak urung oleh mutiara yang terpendam. Perahu nih wis pecah. Minggir langsung. Yang wis diwali. Wali-wali dan yang marhamah karena robbaya walaupun seandainya kamu menemukan keajaiban muka sawatul kebuka hati nih urus siksa kubur, urus nikmat kubur, gak usah dibicarakan karena itu aurat yang harus ditutupi, harus disimpan. Contoh, ketika kamu mandi di kamar mandi, kalau lepas semua bajumu, kau lihat auratmu gak apa-apa, kau pegang juga gak apa-apa. Punya kamu, jangan punya teman. Wujudnya jadi kayak begini. Lu apa ada wujudnya yang bagus? Enggak. Orang antum sama mak-mak aku sih. Makhluk apa? Tapi yang gendari kadang-kadang mereka ya Allah, ya Allah. Angel banget nengenane. Nah, ketika kamu di kamar mandi silakan kau lihat. Kau pegang itu enggak masalah. Tapi ketika kau keluar dari kamar mandi harus kau tutupi. Pakailah handuk atau sarung kau pakai, baju kau pakai. Itulah seperti kau menyelam di dalam lautan. Ketika kau sudah menyelam lautan toriko, masuk ke sana hakikat, sudah kau ambil mutiara tersebut, hikmah-hikmah semuanya kau ambil dari asar diri-diri tersebut, langsung kau naik, bawalah mutiara itu, kau kembali naik perahu itu lagi dan kau bermukimlah di dengan masyarakat, ngumpul bareng, tetap dodol bakso, tetap dodol pentol, tetap nukang, tetap ngarit, tapi hati busur mutiara sing teko kono. Lho kok kowe metu teko kono, wis ora nganggo baju syariat, nganggone hakikat, darane wong edan kowe. Masalah karo tuh, nyambung tepat. Semuanya ada ilmu. Ya, step by step. Jangankan ngambah Anda nih Abdul Qadir Jailani. Kalau mau kampung belum bisa. Giginya sini mulai mengganti ada syariat, ada thariqah, ada hakikat. Semua kita mempunyai keajaiban. Semua maksudnya diberikan gerahan fadl oleh Allah, karomah oleh Allah bisa kok temannya. Nah, itu urusan dibatin baik kayak gitu. Urusan aku tak sama ngomongin dari besok. Rasa malah dituduhnya kayak gue. Bagaimana Nabi Ibrahim kalau nggak salah Sulaiman ya, ketika tahu bahwa anak buahnya mau dijabut nanti malam, dia diam. Karena ngomong jane, gue nggak dijabut nyaman yang esok-esok. Karena ngomong tapi biarlah itu menjadi rahasia Allah. Nah itu nih. Engkau karena itu sudah sampai tingkat akan muka sahabat terluka, akhirnya merusak dunia binor, wis waskip, paham ya? Akhirnya Jalut dikalahkan dan dibunuh oleh Daud. Wa allamahu mim, huruf apapun ketika ditafsir maka seperti huruf itu. Apalagi nun dan mim ketika disahih itu bacaan hun. Nah, hunah itu suaranya jarul irung. Innallaha. Contoh ini mim ini mimma ya. Yasha qaf lam al-waqtu Allah berarti lebih baik. Walaupun nafasmu kuat tapi ketika ada itu berhentilah kamu. Walau taqullahin nasa ba'dhum mimati temu ba bahasa apa? Bibadil, tulisannya bibadil lapasadat. Tapi karena itu idgham bilahuna, huruf idgham bilahuna ada dua lam dan ro. Apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan lam dan ro itu idgham bilahuna. Tulisannya bibadil lapasadat, menemocok bibadil lapasadat. Muhammadar Rasul
ora oleh Muhammadan Rasulullah, Muhammadur Rasul, ora oleh Muhammadur Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah, ora oleh asyhadu alla, suara nunya itu loh, tidak ada. Karena langsung masuk ke huruf lamnya. Man yakulu nunnya dibuang. Jadi masuk langsung, bukan dibuang tapi cara membacanya langsung masuk ke huruf ya. Man yakulu mayyakulu yaitu mim marqadina mar ro jatuh setelah huruf fathah tebal mim nun mati ketemu mim itu kombiun. Nah ya nun mim wawu mim marqadina hadza ini harus berhenti karena sakta ya, yaitu harus berhenti tanpa nafas. Mulane juga suwen mati kok. Sedih to mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kowe wala taqullahin nasa. Nah taqullahin nasa suara jalur itu ya. Itu jalur gunung artinya apa? Kadingaren tuh kan. Jalur gunung Kadingaren ora tau ngene kok ngene. Iki namanya jalur gunung. Ojo turu nang dhuwur bantal. Ojo turu nang bantal. Ojo lungguh nang dhuwur bantal. Mundak udunan. Ojo lungguh ning lawang. Yo angel wong lawang atur mosok ning tengah lawang. Maksudnya ning tengah ini ngel-ngeli wong. Aja mangan butuh kowe kesenengane Mbah Kakung. Maksudnya kaya kowe engko ketun nang mburi ora ana ketun nang ngarep, ketun ya nang mburi. Aja mangan suwiwi mundak ditampik Joko. Lah itu sebenarnya unen-unene wong biyen. Contoh ilmune wong biyen. Orang Godalib orang bahasa Arab hanya dulu yang dihadapi oleh Sunan Wali Songo kono mau orang Hindu orang Buddha belum sekarang. Tekeno wong kelunyon pakan nono wong kengelien, lambe nono wong kebudan. Teken nono wong kelunyo. Nek wong butuh petunjuk, wong garap kepleset, teken nono tuntunan. Beri petunjuk. Ono ngluput deling, kan suraku aja ngono kuwi jan. Ya piye sih? Teman yang baik adalah ketika kamu mau berbuat jelek, dia mengingatkan kamu. Ketika ada teman kamu sama melakukan kejelekan, jos lanjut. Nah, iya, ora api. Nah itu. Tekenono wong sing kelunyon, langsung pakano wong kengelir. Satu puluhan suapan yang kau berikan pada orang yang benar-benar lapar dan sangat membutuhkan itu lebih baik daripada kau membangun 1000 masjid. Subhanallah, luar biasa. Ini gunanya masjid dibuat megah seperti apapun, tapi ketika di dalamnya tidak untuk belajar ilmu agama sehingga untuk apa guna masjid megah tapi di dalamnya jamaahnya tidak paham fikih. Apa najis itu apa saja, caranya sholat bagaimana, cara wirid bagaimana, caranya sholat seperti apa, caranya wudhu seperti apa. Ini banyak terjadi. Bermegah-megahan dalam membangun masjid, tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Bagaimana jamaahnya supaya pinter, sholat yang benar bagaimana, yang membatalkan makmum ketika jamaah bagaimana, caranya imam bagaimana ketika memimpin sholat, bagaimana. Nah, gini dong deh. Terus sekarang ada loh, memperbolehkan satu jajar dengan perempuan bareng itu. Masya Allah, kakek gondok gila hormat. Doakan sholat semeter anak kursi ini barang. Khotib boleh ini. Dola wa adola, sesat menyesatkan. Wis delene ora trimo malah gugat MUI 1 triliun. Masya Allah. Sehingga kamu ketika bertemu dengan orang bodoh kok mengaku bodoh, tuntunan jangan ngaji. Mulai mayongan, mulai bodoh, nek nong pinter terus mulang, nong pinter apa itu mulang nyok, kayak gue, iya apa ya? Nek ketemu orang pinter kok menang baik, gue ki pinter kan dirimu, tetap nih, ayo, nah ini gue,
Kamu pintar nggak masalah. Mungkin dengan kesombongannya dia pintar, kamu pintar. Suatu saat dengan kepintarannya, kengalimannya jadi tawaduk, jadi ada pas. Tapi nong bodoh aku pintar, melayu sing ngatok-ngatok. Iya Pak ya. Nah, ini makanya sekarang tuh hati-hati. Indonesia tanah suci. Haji tidak harus ke Mekah, keliling di situ. Waduh ya Allah. Jununun fununun. Ini masuk di YouTube ini. Saya berani mengatakan. Edan pirang. Baik memang beda, tapi tidak semua yang beda itu baik. Nek gur pengen keton beto apa rasa nganggo kathok rasa nganggo klambi mlaku beto awakmu karo wong waras. Iya Pak ya. Lah ini wis biasa kan. Dan sarungan keluar yang biasa saya sama longgo Pak. Hayya sholat. Ora apa-apa berlucu ya. Wah, madhep jamaah ora madhep mul rasane. Apa-apa, ora apa-apa, madhep kan ora apa-apa. Ngono ki ora apa karepmu. Cuma yo ketemu kepopeng. Tapi dengan orang seperti itu pun kita gak usah debat. Walaupun ada orang yang mengatakan 2 tambah 2 itu 10, coba. Biarkan dia menikmati keblogannya. Nek wong bodoh memang itu. Ora iso gawe wong liya bingung. Bawa pakai dhewe wis bingung. Apa yang kau nut madhab Bung Karno? Kapan Bung Karno jadi imam madhab? Paham enggak? Ini supaya kita ketahui. Tidak hanya bersih hatinya, tapi otak kita cerdas. Pakannya akal ilmu. Ya. Sehingga bila sana syadali mari aku urus sampean resike ati karo cerdase pakanane akal wi ilmu, pakanane roh kono mau wir. Allah ta'ala nasabatum dibanding lapasan taat. Walakin Allah tu fadin alal alamin, walakin Allah lan tetapi Gusti Allah tu fadin datang dari ketuman alal alamin ngumpuli atas semua lengkap. Jadi tidak ada yang mempunyai kemuliaan kecuali kemuliaan Allah. Tidak ada yang bijaksana sebijaksana Allah. Orang sing ngumpuli Allah. Wong aku harus sampean kabeh nang dunya iki ya mergo kasih sayangnya Allah. Adanya aku harus sampean bentuk rahmat kasih sayangnya Allah. Kalau seperti itu untuk apa? Kita nggak boleh gelisah, nggak boleh gersah. Kalau opo sing urung digawe karo Gusti Allah. Kalau angan-angan cita-cita harapan permohonan boleh silakan. Jalur sukit monggo. Tapi insya Allah ketika Allah berkehendak. Jalur sukses monggo, tapi harus sadar insya Allah ketika Allah berkehendak. Ketika tidak diijabah oleh Allah, sadar bahwa dongamu kuwi wis bentuk fadhole Gusti Allah. Dongamu wis bentuk ibadah. Kowe ndonga tujuanmu ibadah wis berhasil. Dikabulna ora iku urusane Gusti Allah. Dikabulna matur nuwun ora dikabulna wong aku tujuanku ibadah wis tercapai. Nek wis ngaji wis ngene iki, kamu ora kakenangan sing warna-warna. Perkara suatu saat salah siji ya kok salah siji ora dikabulne ya ora masalah. Wong manusa kono mau duwe kekarepan. Duweni sifat dasar. Iya, wong Nabi bar ndonga bar salat Allahumma jirni minan nari ya mujir. Lagi bar salat sampean maca Allahumma jirni minan nari ya mujir 3 kali sebelum salam. Oh jamaah nek ana salam-salaman dan Allahumma jirni minan nari ya mujir. Allahumma jirni. Ya Allah selamatkan aku pada ngerti artinya. Selamatkan aku dari api neraka. Terus orang Nabi loh minta selamatkan dari neraka. Tapi bukan karena amal ibadahnya, tapi karena rahmat Gusti. Selamatkan aku ya Allah dari neraka karena rahmatmu. Ingatnya jeneng Nabi bin ngono kuwi kok aku terus menolak karo neraka. Dari dulu kita sudah dikasih tahu dalam Al-Qur'an bahwa neraka panasnya luar biasa. Bagaimana ketika Jibril meminta api gunang dunia karena Adam mau diturunkan ke dunia, butuh api untuk memasak dan lain sebagainya, butuh anget-anget nang dunia. Nabi malaikat Jibril ngomong dengan malaikat penjaga neraka Malik, aku minta api untuk kepentingan Adam dan anak cucunya di dunia. Udahlah,
ambil berapa sama. Priwe nek sak kurma, ojo sak kurma. Nek sak kurma disunan nang dunya obong kabeh. Masyaallah. Sehingga dicukutne sak wijining kurma disunan nang dunya dadi sinang gunung Merapi, nang Bromo, nang Lahar Kae, sing nang Pawon, nang Korek, figur sepucuke wiji kurma. Lho kok aku karo sampean nek ora manut ka Gusti Allah ben ditepuk nang sumbere kan. Ya Allah, ya kan? Ya kan. Sepucuke wiji kurma. Paham ora? Ya. Luar biasa. La taqulai nasabatuhum bibatil fasadatil ard walakin Allah dzul fadlin 'alal alamin. Allah yang mempunyai keutamaan. Jadi enggak usah bangga ketika dipuji, karena yang berhak dipuji itu sebenarnya hanya Allah. Bahkan saya puji pun enggak berhak dipuji. Yang berhak dipuji hanya Allah. Tapi ketika sama kagum dengan seorang, kagumlah dengan ilmunya, kagumlah dengan ibadahnya. Ketika orang menghormati sesama orang karena hartanya, maka hilang sepertiga iman. Paham? Tapi kalau orang itu kaya tapi berilmu, hormatilah karena ilmunya. Jangan menghormati karena kaya. Ketika orang itu punya jabatan kaya, hormati. Artinya seorang pejabat, umaro, pemimpin. Monggo, boten asal. Tapi jangan pernah menghormati karena itu apanya? Karena harta hilang sepertiga im. Ketika kamu banyak duduk dengan orang kaya, menimbulkan hatimu penuh mau orang menerimanya. Tapi ketika kamu sering duduk dengan pejabat, hatimu akan tambah sombong. Ketika kamu sering duduk dengan orang fakir, maka hatimu akan lebih banyak bersyukur. Ya. Karena orang melihat. Aku sering benar tamu. Surat Pak Yai ngeten-ngeten. Mereka tidak tahu. Saya kasih solusi, tapi mereka nggak tahu apa yang ada di otakku. Orang ngerti aku bujone orang karuan. Itulah manusia. Wangsi dikira kan sumbernya semua permasalahan, sumbernya solusi, tapi mereka sendiri nggak tahu bahwa saya sedang punya masalah yang solusinya aku bingung ya orang karuan. Kalau aku cerita, saya aku ceritakan, jangan kamu batu pun akan menangis. Ya Allah ya Karim. Juga nggak tak gawe status, jadi mau mendengar. Itulah, itu nih iso menyimpan. Ya, jadi bibir bisa tersenyum walaupun ada luka yang mengangai gue. Juga status deh ya. Sok lebih gue. Ayo. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Qaf itu huruf qaf, huruf qaf ada 5. Qaf bujatin atau baju di toko. B ba jim dal toko. Ketika mati disukun atau waqaf ya, maka harus mantul, mantap betul. Bil haqq. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam